Channel di acara Om Boban Bertato, bercerita, realita, dan tokoh. Dalam episode kali ini kita akan membahas minuman beralkohol dari Nusantara hingga ke Pulau Timor NTT. Bagaimana realita selengkapnya? Saksikan terus di Om Boban Channel. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu. Like, komen, share, dan subscribe kami perlukan agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Berita Tiongkok zaman dinasti Tang dari tahun 618 hingga 907 menyatakan proses pembuatan tua kelapa di wilayah Jawa. Mereka membuat arak atau tua kelapa dari bunga pohon kelapa yang menggantung. Jika mereka meminumnya, mereka cepat mabuk dan rasanya manis dan memabukkan, tulis W.P. Groeneveld dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa. Filsuf Tommy Awi dalam dialog sejarah, minum kemarin, mabuk sekarang, alkohol dan kejeniusan lokal, menyatakan bahwa alkohol merupakan bagian dari produk kreativitas suatu masyarakat. Kreativitas yang dimaksudkan Tommy adalah bagaimana manusia merespon kekayaan alam yang tersedia. Respon inilah yang membuat leluhur Nusantara membuat alkohol dengan berbagai kegunaan, dengan memanfaatkan pepohonan, buah-buahan, ramuan, dan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Sejak tahun 1914, pemerintah kolonial membuat peraturan yang memperketat usaha rumah-rumah minum atau herbekur, dari kedai kopi hingga warung pinggiran yang hanya boleh menjual minuman keras 3 liter setiap jam bukanya dan harus memperoleh izin dari polisi. Pemerintah kolonial juga melarang penjualan di jalan besar dan pemukiman. 4 tahun kemudian, pemerintah kolonial membentuk Komisi Penanggulangan Alkohol yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat. Komisi ini bertugas untuk memerangi dalam tanda petik masalah-masalah yang timbul sebagai dampak penggunaan dan terutama penyalahgunaan alkohol di Hindia Belanda. Dalam laporannya, komisi menilai penggunaan minuman keras telah meluas dari berbagai kalangan, dari perkampungan hingga kota. Kawasan prostitusi adalah daerah penjualan minuman ilegal atau arak gelap. Namun, komisi memperoleh kesan bahwa agen polisi yang bertugas di daerah dalam tanda petik gelap tersebut lemah dan cenderung malas dalam menjalankan tugas. Repotnya lagi, seringkali pemilik
atau pengunjung kedai kenal dengan agen polisi yang bertugas di daerah tersebut. Dalam keadaan itu, bukan tidak mungkin terjadi sikap tahu sama tahu. Menurut Kasianto, seorang budayawan, menulis dalam kurun waktu tahun 1900 hingga 1925, upaya untuk membasmi peredaran minuman keras ilegal terus dilakukan. Namun, peredaran arak gelap tadi seperti penyakit kronis, dibunuh yang satu, muncul yang lainnya. Sopi berasal dari bahasa Belanda sopje yang berarti alkohol cair. Sopi tidak hanya dikenal di masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dikenal di masyarakat Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua. Minuman berkadar alkohol 40% itu berkait erat dengan budaya di masyarakat Nusa Tenggara Timur, seperti upacara adat, pernikahan, kematian, atau sekedar kegiatan sosialisasi. Secara historis, sopi atau tuak mempunyai catatan unik. Seperti di Lembata, sopi termasuk tuak adalah warisan nenek moyang dan merupakan bagian hidup sehari-hari. Budaya minum sopi awalnya berkembang di kampung-kampung pelosok pegunungan. Bukan kebiasaan mabuk-mabukan, tetapi karena sulit mendapatkan sumber air. Di masa lalu, tuak termaksud sopi menjadi pengganti air karena relatif mudah didapat. Tuak disadap dari pohon lontar setiap pagi dan sore. Umumnya diminum memakai mangkok yang terbuat dari batok kelapa. Sebelum diteguk, sebagian dituangkan ke tanah sebagai penghormatan terhadap arwah leluhur. Ada beberapa istilah dari kebiasaan minum minuman beralkohol: kasih panas dada dan kasih terang mata. Dikutip dari buku Sejarah Sosial Kota Kupang periode 1945 hingga 1980, di daerah sekitar Kota Kupang banyak tumbuh pohon lontar. Lontar itu disadap menghasilkan air nira, kemudian diproses menjadi gula merah. Sopi, moke, tuak, dan laru adalah minuman keras tradisional yang diberi ramuan. Tahun 1953 di Kota Kupang tumbuh subur kedai minuman tuak atau laru yang disebut Pak, yang berada di jalan utama dari Oepura hingga ke Kupang. Kedai-kedai minuman keras tradisional atau sebutan Pak ini merupakan tempat santai, tempat pertemuan para penduduk sambil menikmati tuak atau laru diselingi dengan makan daging panggang. Rumah kedai tuak atau laru tadi sebagai tempat santai para penduduk minum tuak atau laru seringkali menimbulkan masalah kesehatan karena kurang terjaminnya kebersihan. Air kekeluargaan dan minuman keakraban masyarakat Pulau Mora yang sejatinya terkandung nilai budaya dan adat menjadi stereotip negatif bagi banyak kalangan. Sayangnya, stereotip bahwa minuman keras merusak tatanan kehidupan terlanjur tersebar di mana-mana sebagai hasil dari banyaknya kaum laki-laki yang mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan yang menimbulkan percekcokan dan tindakan kriminalitas. Padahal sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa minuman beralkohol mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Demikianlah realitas sejarah minuman beralkohol dari zaman Nusantara hingga ke Pulau Timor
Nusa Tenggara Timur. Penilaiannya kami kembalikan kepada para penonton. Bila ada pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Titus Jami dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, teriring salam, damai, cinta, dan merdeka.